anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi dengan Miss Yeni di kelas tematik. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak harus tetap semangat ya, dan anak-anak juga harus jaga kesehatan ya, supaya tubuhnya tetap sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran dari rumah ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi dulu ya supaya kita lebih semangat lagi ya. Miss akan menyanyikan lagu Good Morning. Bagi anak-anak yang bisa boleh ikutin Miss ya. Kita bernyanyi dulu. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik ya. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi kita. Nah, sebelumnya Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Miss sudah membahas apa sih itu dongeng. Ada yang masih ingat dongeng itu apa? Iya, dongeng itu adalah cerita hayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Jadi itu tuh dongeng itu adalah cerita hayalan dari penulis dongeng tersebut ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca dongeng. Anak-anak, simak baik-baik video ini ya. Ayo membaca. Sekarang Miss akan membaca dongeng Ayam Jago Baru, pengarang anonim. Jadi anonim itu adalah pengarangnya tidak diketahui namanya ya. Miss akan baca dongengnya ya, anak-anak simak baik-baik ya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk! Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hei, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam? Si ayam jago tadi berkokok.
Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia berkokok. Nah, setelah mendengarkan video ini, anak-anak boleh mengerjakan teka-teki di kertas fotokopi yang Miss bagikan pada hari Senin kemarin ya. Selanjutnya, Miss akan bahas tentang macam-macam hewan. Jadi, hewan itu ada bermacam-macam, yaitu ada hewan ternak. Hewan ternak itu adalah hewan yang bisa kita ambil manfaatnya, contohnya ayam, sapi, dan kambing. Kemudian, hewan liar atau buas, hewan yang tidak bisa dipelihara karena berbahaya. Ada beberapa hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah, yaitu contohnya harimau Sumatera. Selanjutnya ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan atau hewan kesayangan, misalnya kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Ayo, di sini siapa anak-anak yang punya hewan peliharaan? Kalau punya hewan peliharaan, harus dirawat dengan baik ya, diberi makan, diberi minum, dibersihkan kandangnya ya, supaya hewan peliharaannya tetap sehat. Selanjutnya, kita akan bahas manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Begitu banyak sekali manfaat hewan bagi manusia, yaitu ada sebagai bahan pakaian, bahan makanan, untuk obat-obatan, kemudian tenaganya bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian sebagai alat transportasi, dijadikan kerajinan tangan ya. Nah, sekarang kita akan bahas manfaat hewan sebagai pakaian, yaitu domba menghasilkan bulu, kemudian ulat sutra menghasilkan kain sutra, sapi, kerbau diambil kulitnya untuk dijadikan jaket. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai makanan. Ayam bisa dimakan telur dan dagingnya, sapi bisa diambil susu dan dagingnya, kambing juga susu dan dagingnya. Lebah bisa diambil madunya untuk diminum. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai bahan obat-obatan. Contoh, ikan menghasilkan minyak ikan sebagai suplemen makanan yang membuat tubuh manusia menjadi sehat. Kemudian, cacing tanah bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit tipes. Nah, selanjutnya manfaat hewan sebagai atau yang tenaganya dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia, yaitu ada kerbau, sapi yang digunakan petani untuk membantu membajak sawah. Ya, walaupun sekarang itu di zaman modern banyak petani yang menggunakan traktor untuk membajak sawah ya. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai alat transportasi. Contohnya, kuda bisa dijadikan alat transportasi, yaitu untuk menarik delman. Anak-anak udah pernah naik delman belum? Ya, kalau belum pernah, cobain ya. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai kerajinan tangan. Contoh, cangkang telur dapat dijadikan kerajinan mozaik. Bulu angsa dapat dijadikan kop bulu tangkis. Kemudian kulit buaya, ular bisa dijadikan tas dan ikat pinggang.
Wah, banyak sekali ya manfaat hewan. Untuk itu, kita harus menjaga dan melestarikan hewan supaya tidak punah. Nah, selanjutnya, misalkan membacakan dongeng. Dongeng ini anak-anak gunakan untuk mengerjakan tugas di kertas fotokopi yang hari Jumat ya. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, itu tadi dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Jadi, dari dongeng ini kita bisa mengambil pesan moralnya, yaitu kita harus menolong siapapun yang membutuhkan bantuan, atau kita harus menolong siapapun itu yang membutuhkan pertolongan ya. Karena dengan kita membantu orang lain itu juga akan membantu diri kita sendiri. Sekarang tugas anak-anak adalah menggambar sesuai dengan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban di kertas fotokopi yang Miss bagikan pada hari Senin. Anak-anak boleh menggambar seperti contoh ini, atau anak-anak juga boleh menggambar sesuai dengan kreativitas anak-anak ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum Miss tutup, Miss akan simpulkan atau Miss akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu manfaat hewan. Ada beberapa manfaat hewan, salah satunya sebagai bahan makanan, pakaian, untuk obat-obatan, kemudian alat transportasi, dan hewan juga bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Selanjutnya, hewan itu ternyata ada beberapa macam. Salah satunya hewan ternak, hewan peliharaan, dan hewan buas. Nah, karena hewan memiliki banyak manfaat, jadi kita harus menjaga dan melestarikannya supaya tidak punah. Oke anak-anak, pesan Miss, anak-anak harus tetap jaga kesehatan dan juga harus tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Thank you. Bye-bye.